Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid ini untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, yakni Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, yakni dinul Islam. Adapun maksud dan tujuan saya berdiri di tempat ini untuk menyampaikan sebuah kultum atau ceramah singkat yang berjudul Ruang Kemuliaan. Masyarakat muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah karunia yang besar dan agung bagi seorang hamba ketika Allah mengaruniakan kepadanya tempat kehidupan yang baik, tempat kehidupan yang menjadi ruang awal bagi perjalanan hidup seorang hamba, yang bisa menjadikan dirinya seorang yang baik dan bisa juga menjadikan dirinya seorang yang buruk. Iya, itulah ruang yang manusia tumbuh dan lahir darinya. Dan ruang itu adalah rumah. Rumah tempat di mana kita besar dan hidup sampai sekarang. Perhatikan firman Allah, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal. Quran surah An-Nahl ayat 80. Masyarakat muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rumah yang menjadi tempat tinggal kita sekarang ini tentu sudah menjadi suatu kewajiban untuk menjadikannya sebagai tempat dan ruang keimanan, sebagai tempat dan ruang kesolehan, sehingga setiap kita yang menjadi pemimpin pada ruang tersebut yang kembali kepadanya semua amanah dan tanggung jawabnya. Perhatikan sabda Rasulullah, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya dari hal-hal yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Masyarakat muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirnya rumah sebagai ruang keimanan dan kesolehan maka akan membawa umat dan bangsa sebagai bangsa yang kuat dan jaya, sehingga setiap kita yang menjadi pemimpin pada ruang dan tempat kita hidup tersebut, yaitu rumah kita, untuk melakukan hal yang baik dan yang menjayakan kita. Dan hal-hal tersebut adalah, yang pertama, jadikan rumah kita sebagai ruang dan tempat yang selalu kita dirikan sholat-sholat sunnah di dalamnya. Perhatikan sabda Rasulullah, alaikum bis sholati fi buyutikum fa inna khairas salatil mar'i fi baiti illa jamaah. Lakukanlah selalu sholat di dalam rumah-rumah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik sholat seseorang adalah ketika dilaksanakan di rumahnya sendiri, kecuali sholat jamaah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Yang kedua, jadikan rumah kita sebagai ruang dan tempat yang selalu kita membaca Al-Quran di dalamnya. Dengarkan sabda Rasulullah, la taj'alu buyutakum maqabirah, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim.
Yang ketiga, jadikan rumah kita sebagai ruang dan tempat yang selalu kita berzikir di dalamnya, baik itu dengan tasbih, tahlil, ataukah takbir, serta puji-pujian yang lain kepada Allah Ta'ala. Perhatikan sabda Rasulullah, masalul baitil ladzi yuzkarullahu fi wal baitil ladzi yuzkarullahu fi masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang digunakan untuk berzikir kepada Allah dengan rumah yang tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah bagaikan orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, jadikan rumah kita sebagai ruang dan tempat yang selalu dikunjungi dan diziarahi oleh orang-orang yang beriman dan soleh. Perhatikan firman Allah, Rabbi firli wali walidayya waliman dahala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan orang-orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Quran Surah Nur ayat 28. Masyarakat muslimin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian 4 hal penting dalam kaitannya untuk menjadikan rumah kita sebagai ruang dan tempat melahirkan kebaikan untuk umat dan bangsa. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita tempat tinggal yang baik, tempat tinggal yang soleh, dan yang menjadikan kita semakin dekat dan dekat kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari diri kami pribadi dan waswas syaitan. Saya tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.